kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tuhfah Al-Mursalah karya Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Kitab ini merupakan kitab yang menjadi rujukan ulama Nusantara ya, dari abad 17, 18, 19, hampir 3 abad lamanya. Kitab ini menjadi rujukan seluruh ulama Nusantara ya, mulai dari Aceh, Sumatera ya, Sumatera Barat, Palembang ya, di Jawa dikembangkan Syekh Muhyi menyebarkan ke Keraton Solo, Jogja, Mangkunegaran, kemudian ke Keraton Banten dan juga Cirebon ya, juga menyebar ke Sulawesi, terus ke Kalimantan sampai Mindanao, Filipina sampai Thailand, Patani, terus sampai Terengganu, Malaysia. Jadi kitab ini selama 3 abad ya menjadi rujukan ulama Nusantara. Namun di abad 20 kitab ini ya seolah tiarap ya, karena zaman itu zaman penjajahan ya. Belanda menyuruh Seneorgonya untuk meneliti kenapa ya Nusantara ini selama 3 abad susah ditaklukkan, padahal senjata juga tidak punya. Ya, setelah itu Seneorgonya belajar bahasa Arab ke Mekah, mengganti nama Abdul Ghaffar. Setelah mahir bahasa Arab, balik lagi ke Nusantara, mengkaji, melacak kitab apa sih yang dikaji ulama Nusantara. Ya, ternyata kitabnya kitab hakikat, kitab At-Tuhfah Al-Mursalah salah satunya. Kemudian Seneorgonya membuat strategi bagaimana kitab ini bisa jauh dari umat Islam Indonesia, Nusantara ya pada zaman itu. Caranya Seneorgonya mengangkat Mufti Betawi. Dalam kitab Manhajul Istiqomahnya Mufti Betawi ini, ajaran martabat 7 disesatkan. Akhirnya dampak dari fatwa ini, Belanda punya dasar untuk pelarangan ke seluruh wilayah Nusantara gitu. Akhirnya di Aceh kitab ini ya dilarang, karena Belanda juga cukup represif di Aceh, begitu juga di Jawa. Semua di wilayah Nusantara yang menjadi kekuasaan Belanda itu dilarang. Nah, kita bisa melihat dampaknya di abad 20. Ya, di Nusantara ini ya tidak ada tokoh yang mengajarkan kitab ini lagi ya, karena kalau mengajarkan, kalau tidak ditangkap diasingkan oleh Belanda. Nah, ini hampir setengah abad ya sampai Indonesia merdeka. Nah, di abad 21 ini manuskrip-manuskrip yang menjadi koleksi Seneorgonya yang disimpan di Belanda ini sudah bisa diakses oleh siapapun. Termasuk saya memiliki koleksi manuskripnya Syekh Muhyi Pamijahan yang menjadi koleksinya Seneorgonya. Artinya
Ya, kitab-kitab Syekh Muhyi itu banyak yang dibawa ke Belanda oleh Seno Urkonyo. Karena Syekh Muhyi ini salah satu tokoh yang menyebarkan martabat 7 di wilayah Pulau Jawa. Karena itu ya di abad 21 ini kita hidupkan kembali kitab Tufah Mursalah ini yang dulu pernah menjadi ajaran para ulama Nusantara ya, dari Aceh ya, Jawa, seluruh wilayah Nusantara itu para ulama itu ngajinya kitab At-Tufah Al-Mursalah. Dampak pelarangan Belanda bisa kita lihat ya. Tidak ada satupun pesantren abad 20 yang berani mengajarkan kitab ini At-Tufah Al-Mursalah. Ya, kurikulum di pesantren paling ya hanya ihya, ya, terus hikam. Tapi martabat 7 yang bersumber dari kitab Tufah ini benar-benar ya tiarap ya, tidak ada ulama yang mengajarkan lagi secara terbuka itu. Maka ikhtiar kami ya, dalam setiap Ramadan ya selalu mencoba mengkaji kitab ini untuk menghidupkan kembali ajaran yang ibarat mutiara ya, dulu dijadikan rujukan ulama Nusantara, bisa kita akses kembali, bisa kita pahami, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kitab ini sudah dijelaskan di muqaddimah, khusus mengkaji ilmu haqaiq, ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat di sini untuk menyempurnakan ilmu syariat. Ya, jadi jangan sampai dipisah. Jadi ilmu hakikat yang diajarkan dalam kitab Tufah ini menyempurnakan ajaran syariat. Ibaratnya syariat itu warongko, wadah keris, sedangkan kitab hakikat itu isinya. Artinya saling melengkapi. Sebab kalau orang ibadah hanya mengandalkan ilmu fikih ya, wudunya pakai fikih, sholatnya pakai fikih, terus tidak dikasih ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ini kering ya, tidak memahami ada apa di balik wudu itu. Ternyata menurut Imam Ghazali, menurut Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, banyak asror-asrornya, rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Begitu juga di dalam sholat. Kalau menggunakan fikih tok dari takbir sampai salam, lupa sama Allah, sholatnya secara fikih sah. Tapi sholat secara substansi, ya sesuai firman Allah, aqimis sholah lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, ya tidak dapat dirasakan karena hanya mengejar formalitas, yang penting sholat menurut fikih sah. Tapi hudurullah, ingat Allah di dalam sholat, tidak dirasakan. Bagaimana mungkin bisa khusyuk kalau tidak bisa hudurullah? Karena itu untuk melengkapi kekurangan fikih ini, maka disempurnakan ilmu haqaiq, ilmu hakikat ini. Karena Imam Malik sudah memberikan kritik ya. Kritiknya man tafaqqaha, barang siapa hanya ngaji fikih ya bila tasawufin, tanpa tasawuf, tafassaqo, mudah menjadi fasik. Jadi ibadahnya formalitas, ibadahnya seperti karyawan, hanya mengejar absensi saja, tidak ada
sauk, ya, kerinduan di dalam ibadah. Kemudian Imam Malik meneruskan, begitu juga man tasawwaf, barang siapa belajar tasawuf bila tafakuhin, tanpa ilmu fikih, tajandako, menjadi orang yang zintik. Nah, maksudnya kalau ada orang belajar tasawuf, terutama ilmu hakikat, tidak didasari dengan ilmu fikih yang benar, itu mudah zintik. Apa contoh zintik? Contoh zintik itu karena merasa sholat itu yang penting ingat sama Allah, ya, itu kemudian dipahami, ya, ngapain sholat pakai jenggang-jengking, pakai rukuk, pakai sujud kalau hatinya lalai sama Allah. Mending saya ngudut ngopi, yang penting hatinya eling sama Allah. Nah, ini ucapan orang zintik. Kalau ada orang bertasawuf kok seperti ini batil, ya, karena semua ulama sufi tidak mengajarkan yang seperti ini. Jadi pilih mana, apa fasik kalau hanya fikih tok nggak ngaji tasawuf, atau zindik ngaji tasawuf tapi nggak didasari dengan syariat yang benar. Lah idealnya yang ketiga, dia man tasawwafa wa tafaqqaha, ya, dia ngaji tasawuf dan ngaji fikih, faqat tahaqqaqa, sungguh, ya, dia telah menemukan kondisi yang ideal, artinya menemukan kebenaran yang sejati. Jadi dua hal ini tidak boleh ditinggalkan. Itu. Maka siapapun yang belajar ilmu hakikat, yaitu harus diwujudkan dalam bentuk taat di dalam syariat. Itu. Jangan sampai ngaji hakikat kemudian bubar. Bubar itu sholat nggak mau, puasa nggak mau, karena merasa puasanya sudah khusus, gitu. Ini banyak yang memiliki pemahaman seperti itu, banyak. Karena apa? Syariatnya lemah. Seolah pemahamannya, ya, dengan ilmu hakikat itu sudah segala-galanya. Tidak bisa. Harus dirangkai dengan syariat lahir dan batin. Nah, maka ada salah satu ulama, ya, Syekh Al-Qurani, itu mengingatkan kalau ada orang belajar tasawuf, belajar fikih, atau terutama ilmu hakikat, kok sampai meninggalkan syariat, diingatkan, ditepuk pundaknya, kamu ngikuti syariat siapa? Kalau ngikuti syariat Kanjeng Nabi, ya harus tertib syariat dan hakikatnya. Itu. Pembahasan martabat 7, ya, kita sudah sampai pada pembahasan alam hudus, ya. Dasar martabat 7 itu jelas sumbernya dari Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang nanya martabat 7 itu ajaran apa, itu sesat enggak, gitu kan, maka saya sampaikan dalil Al-Qur'annya, yaitu huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wassahadah. Ya, di dalam Al-Qur'an dikenal dua istilah, alam gaib dan alam syahadah. Dari alam gaib ini kemudian dikembangkan oleh para sufi menjadi 3 martabat yang disebut martabat qadim. Martabat qadim ini bersifat azali. Azali itu sebelum alam semesta ada. Nah, pembahasan martabat qadim minggu yang kemarin malam ya sudah dibahas, itu ada 3. Yang pertama ahadiyat, yang kedua wahdah, yang ketiga wahidiyah. Terus apa
perbedaan ketiganya ini? Secara definitif sudah dijelaskan, ya. Ahadiyat itu alam qadim, ya, yang dengan istilah lain disebut la ta'ayyun. La ta'ayyun itu tidak ada, kalau bahasa gampangnya itu tidak ada apa-apa, tidak ada satu esensi apa-apa. Nah, tapi di martabat ini yang ada hanya zat. Itu. Lah, di martabat ini juga disebut dengan martabat kunhi al-haq. Nah, kemudian sejauh mana kita boleh membahas terkait ini? Ini sudah dipagari oleh hadis Nabi. Terkait kunhi al-haq atau kunhi dzat, ya, itu kita tidak boleh masuk ke sana. Ya, sesuai firman Nabi, hadis Nabi, ya, dawuh Nabi, tafakkaru fi khalqillah. Ya, berfikirlah. Ya, objeknya adalah ciptaan Allah. Jadi yang boleh untuk direnungi, dikaji itu adalah khalqillah, ciptaan Allah. Walat tafakkaru fi dzatillah. Yang tidak boleh untuk dibahas, dipikirkan, didiskusikan adalah tentang zat Allah. Kalau ini dilakukan ahmak, maka akan rusak, yaitu. Ya, karena itu di ahadiyat ini kita hanya memahami definisi bahwa di ahadiyat ini, ya, disebut dengan la ta'ayyun, ya, tidak ada apa-apa, yang ada hanya zat. Kemudian di martabat ini juga disebut sebagai martabat kunhi dzat. Kemudian yang kedua, ya, setelah ahadiyat wahdah. Wahdah ini disebut sebagai ta'ayun awal, ta'ayun ula, ya. Jadi kenyataan yang pertama. Ta'ayun ula ini penjelasannya kalau di ahadiyat itu ada hanya zat, kemudian di wahdah yang kedua itu ada zat dan sifat. Nah, zat dan sifat ini sifatnya masih ijmal, masih global, ya. Jadi belum terperinci. Nah, kemarin saya contohkan perumpamaan saja, analog saja. Kalau saya mau bikin gedung 5 lantai, gedung Arubani, terus saya punya ide. Nah, ide saya ini dipengaruhi oleh satu, ya, ketika saya pergi ke Mesir. Kedua, oleh keunikan model ukir misalnya. Akhirnya dalam pikiran saya, oh iya, nanti bentuknya seperti ini. Lah, ide gedung 5 lantai Arubani, ya, nanti akan digunakan untuk masjid, musola dan lain sebagainya. Ini masih ijmal, masih gagasan umum gitu. Ini analog saja. Kemudian baru tereksekusi dengan baik ketika di martabat yang ketiga. Ide saya tadi membuat gedung 5 lantai itu sudah dalam bentuk perincian yang sangat rinci, hitungan konstruksinya, besinya berapa, panjang pendeknya berapa, itu semua terperinci dengan baik. Kemudian ornamennya, kemudian finishingnya, itu semua sudah ada. Gitu. Nah, yang ketiga ini, ya, ibarat sudah tafsil, sudah terperinci.
Ini kalau analog sebuah ide, pengen punya gedung, kemudian sampai tereksekusi konstruksi gambarnya, sampai pelaksanaannya itu sudah finish, sudah selesai. Gitu. Maka penjelasan di alam yang kedua itu ya sifatnya masih ijmal, masih global. Nah, di martabat ini pula dikenal dengan martabat hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad. Terus hakikat Muhammad ini juga ada istilah lain yaitu Nur Muhammad. Nah, dasar Nur Muhammad ini dijelaskan hadis Jabir. Awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika ya Jabir. Hei Jabir, pertama kali yang diciptakan oleh Allah yaitu nur nabimu. Itu. Terus wa khuliqal alam min nurihi, dan alam diciptakan min nurihi dari cahaya Nur Muhammad, atau wa khuliqal asya atau wa khuliqal alam. Wa anta min tilkal asya, sedangkan dirimu bagian dari sesuatu itu. Nah, maka hadis ini memperkuat argumentasi bahwa Nur Muhammad ya itu ada pada ya martabat yang kedua, yaitu martabat wahdah. Itu. Kemudian dalam hadis qudsi lain juga dijelaskan ya. Kuntu kanzan mahfiyan. Ini hadis qudsi. Ya, kuntu kanzan mahfiyan. Ya, kuntu aku berada, aku ada. Kanzan mahfiyan, sebuah perbendaharaan yang tersembunyi. Jadi perbendaharaan yang tak terbatas, yang tersembunyi. Ini hadis qudsi ya, akunya aku Allah. Fa inni uhibbu an u'raf, aku ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Gitu. Jadi ketika Allah ingin dikenal, maka diciptakanlah makhluk. Makhluk itu ya alam semesta bumi, termasuk diri kita. Alam semesta sebagai makhluk alam kabir, makrokosmos, sedangkan diri kita itu alam songgir, mikrokosmos. Jadi dengan diciptakan alam semesta termasuk diri kita, itu Allah ingin dikenal. Fabi ya'rifuni, tapi dengan anugerahku pula hamba ini bisa mengenalku. Artinya bagi orang yang tidak mendapatkan anugerah dari Allah, dia tidak bisa mengenal Allah. Ini menurut hadis qudsi. Jadi seorang hamba bisa mengenal Allah itu karena fabi ya'rifuni, dengan kehendak Allah dia bisa mengenal Allah. Maka di sini bisa kita bedakan ya kualitas orang beragama itu ya. Ada yang dia hanya sekedar menjalankan tugas ya, sholat saja, tidak pernah berpikir ya di dalam sholat itu menyembah siapa. Padahal firman Allah ya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan. Tapi kalau bagi hamba yang malas berpikir, ngapain pusing-pusing, yang penting disuruh sholat ya sholat gitu. Akhirnya ya sholat-sholatan, tapi ya lebih bagus sholat daripada nggak sholat. Sebab semua amal ibadah walaupun secara kualitas itu kurang, ya tetap di hadapan Allah tidak ada yang sia-sia. Lah kita sebagai orang yang beriman, berakal, mencoba untuk berpikir lebih mendalam lagi. Oh iya, ternyata ada sisi ilmu yang perlu kita pelajari dan perlu kita gali supaya kita bisa memahami lebih utuh dan lebih mendalam. Itu. Kemudian yang ketiga ya,
alam yang ketiga yaitu alam wahidiyat. Nah, ibarat alam wahidiyat ini ya desain masjid atau gedung 5 lantai tadi sudah clear, sudah selesai. Ya ibarat itu sudah tinggal pelaksanaan saja. Itulah menurut penjelasan martabat yang ketiga ini, Allah sudah punya iradah, kehendak yang diwujudkan dalam bentuk keinginan untuk menciptakan alam semesta. Ya, keinginan ini tidak sebatas keinginan, tapi sudah dalam bentuk desain yang sudah final. Jadi Allah menciptakan langit, bumi, ya, bulan seisinya. Kemudian di bumi nanti akan dihuni oleh makhluk, ya, manusia, binatang, dan beragam jenisnya. Ini semua sudah didesain oleh Allah secara final. Maka di Al-Quran menggunakan istilah Lauhil Mahfud. Jadi Lauhil Mahfud itu ibarat ya kitab yang telah ditulis oleh Allah soal desain alam semesta yang sudah final, kemudian disimpan dalam Lauhil Mahfud ini. Ya, nah, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui isi Lauhil Mahfud ini kecuali ya orang yang diizinkan oleh Allah. Jadi proses alam semesta yang belum terwujud, nah, itu sudah didesain oleh Allah secara final, termasuk berkaitan dengan personal, termasuk diri kita. Itu di Lauhil Mahfud sudah ada catatannya. Itu. Lah, catatan di Lauhil Mahfud ini sudah didesain oleh Allah. Ya, maka diperkuat oleh bunyi ayat Al-Qur'an ya, yaitu wallahu khalaqakum gitu. Dan bermula Allah itu telah menciptakan. Di sini menggunakan khalaqa, fi'il mandi. Fi'il mandi ini menunjukkan peristiwa yang sudah selesai. Artinya Allah telah selesai menciptakan, yaitu di alam Lauhil Mahfud tadi, atau dalam teori martabat 7 di alam martabat wahidiyat. Wa ma ta'malu, dan apa yang akan kamu kerjakan itu semua ya catatannya sudah ada di Lauhil Mahfud. Itu. Maka dengan argumen ayat Allah khalaqakum wa ma ta'malun, ya semakin yakin bahwa teori martabat 7 ini ya memiliki argumentasi yang bersumber dari ayat Al-Quran. Itu. Nah, penjelasan 3 martabat ini sudah disampaikan pada kemarin malam. Ya, malam ini akan bahas martabat yang berikutnya. Ya, kalau yang 3 itu qadim, ya, sekarang yang hudus. Yang hudus itu artinya yang baru. Yang baru. Jadi supaya kita paham, yang 3 qadim, ahadiyat, wahdat, wahidiyat, ya ini sifatnya qadim dan sudah kita bahas selesai. Kemudian masuk yang kedua yaitu alam syahadah. Alam syahadah itu sifatnya hudus, baru. Hudus itu isinya ada 4, yaitu yang pertama wal martabatur rabi'atu, dan bermula martabat yang keempat, martabatu alamil arwahi, yaitu martabat alam arwah.
Wahya bermula martabat alam arwah ibaratun itu ibarat anil asya dari segala sesuatu al kauniyati yang bersifat ciptaan kauniyah ya, jadi asya itu menunjukkan entitas kauniyah ini ya wujud makhluk al mujarrodati yang mujarrod yang masih murni ya. Al basyitoti yang basyitoh yang terhampar allati tadharu yang nyata ala dzawatiha atas zatnya wa ala amsaliha dan atas perumpamaannya. Ini kalimatnya sedikit tapi perlu penjelasan yang cukup ya terang benderang ya. Jadi martabat yang keempat ya, ini martabat alam arwah. Ya, alam arwah. Alam arwah itu berarti ya alamnya segala ruh. Alam segala ruh terus di dalam hadis dijelaskan oleh Nabi. Ana abul arwah. Aku ini induk segala ruh. Wa Adam abul atsam. Sedangkan Adam itu bapaknya fisik. Itu berarti apa? Di alam arwah ini sebagai sayyidur ruh adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita paham kenapa kita harus membaca sholawat kepada Nabi, supaya ruh kita terkoneksi dengan sayyidur ruh ya, dengan pimpinan segala ruh. Paling tidak kalau kita setiap hari itu membaca sholawat kepada Nabi, dan sholawat yang dibaca oleh umat Nabi itu pasti sampai kepada Nabi ya, maka lambat laun ya dengan keistiqomahan kita, walaupun kita bukan siapa-siapa tapi kita punya keistiqomahan zikir sholawat kepada Nabi, ya pasti ya nama kita itu ya akan tercatat ya sebagai ya umat Nabi Muhammad yang istiqomah membaca sholawat kepada baginda Nabi. Jadi kalau kita paham, oh iya, sayyidur ruhnya, induknya segala ruh adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di alam ruh ini ya belum ada fisik ya. Belum ada material itu belum ada. Maka di sini disebut al-asya al-kauniyah al-mujarrodah. Kemudian sayyidur ruh itu Kanjeng Nabi ya karena alam semesta ini kan akan berjalan ya mengikuti waktu ya, sehingga nanti akan muncul yaitu orang-orang yang memiliki genetik ya, genetik rohani dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu ya para setelah Nabi kan sudah tidak ada Nabi lagi, maka kedudukannya martabatnya disebut aulia atau wali. Nah, para wali ini ya menginduknya rohaninya juga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wali ini ya akan silih berganti ya menjadi estafet. Estafet apa? Nurul wilayah, nur kewalian. Karena nurun nubuah sudah tertutup. Nabi sebagai puncaknya.
yang masih terbuka nurul wilayah. Maka wali-wali yang diangkat oleh Allah itu ya pasti di bawah komando Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang diangkat oleh wali, diangkat oleh Allah menjadi wali, itu pasti terkoneksi dengan Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para mursyid yang membawa estafet zikir kefiat torekoh ya itu ya memiliki silsilah baik ruhaniyah maupun jasmani secara mutasil. Jadi para mursyid yang membawa torekoh ini ya ini secara jasmani beliau belajar dari guru yang berjasmani. Terus gurunya belajar dengan gurunya. Gurunya belajar dengan gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga rohaninya. Rohaninya juga mutasil dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait alam arwah ini ya di dalam Al-Qur'an itu telah dijelaskan, yaitu ketika seluruh ruh dikhitab oleh Allah. Ya, alastu birabbikum, hei ruh, semua ruh ya. Apakah aku ini Tuhanmu? Ya. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab. Qalu bentuknya jamak. Ya, qalu mereka menjawab. Bala syahidna. Bala iya syahidna, kami telah menyaksikan. Artinya semua ruh ya, ruh baik dari zaman Nabi sampai akhir zaman nanti, semua ruh itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ruh kita juga dulu ketika di alam arwah juga sudah dihitab mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok harus diperkenalkan ya, kepada Allah? Dalam ayat berikutnya dijelaskan supaya kan nanti ya di hari kiamat kamu ya istilahnya tidak beralasan atau ngeles, aku kan belum pernah tahu gitu loh. Jadi ketika nanti di yaumul kiamah dihisab, ditanya man rabbuka ya, terus aku nggak kenal, aku nggak tahu gitu. Padahal dulu di alam arwah itu dia sudah mengenal, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu bagi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah pada saat dia muncul kesadaran pentingnya mencari seorang guru yang bisa membimbing perjalanan menuju Allah, maka dia carilah guru. Yang pertama supaya paham ilmunya. Yang kedua diajarkan supaya paham cara bagaimana menundukkan hawa nafsu. Bagaimana cara perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagi orang yang mendapatkan petunjuk. Tapi bagi orang yang tidak mendapatkan petunjuk, ya, mayyahtillah wa wal muhtad wa may yudlil falang tajida lahu waliyan mursida. Kalau dia tidak mendapatkan petunjuk, ya tidak akan dipertemukan dengan orang-orang yang membawa mandat ilmu ilahiyah ini. Gitu. Berkaitan dengan alam arwah ini, ya tadi sudah dijelaskan bahwa Sayyidul Arwah itu adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian di bawah Kanjeng Nabi ini juga ada martabat kewalian. Ya, kalau menurut Ibnu Arabi itu ada Al-Ghaus, ada Al-Qutub, ada Imamani, ada Abdal, ada Autad. Nah, itu. Bagi orang yang hidup pada zaman sekarang, ya itu pasti kalau dia memiliki
genetik rohani, ya, itu pasti akan bertemu, ya, bertemu dengan orang yang bisa membimbing, akan dipertemukan oleh Allah. Kan ayatnya jelas, mayyahdillah fahuwal muhtad. Kalau dia mendapatkan petunjuk oleh Allah, pasti mendapatkan petunjuk. Wa mayyudlil, kalau dia disesatkan, falan tajidah, maka tidak akan pernah bertemu waliyan mursida, orang yang bisa membimbing, ya, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nggak bisa istilahnya dicari-cari. Kalau sudah rezeki nggak akan kemana, gitu. Maka bagi orang yang sudah paham ilmu semacam ini, ya dia santai saja. Kalau memang Allah sudah menghendaki, ya, bertemu dengan guru, bertemu dengan murid, ya pasti akan bertemu dengan kehendak Allah, dengan iradah Allah, dengan qudratullah. Jadi penjelasan alam arwah ini menurut saya, ya, ini sangat penting sekali, ya, supaya kita bisa memahami rahasia kenapa kita harus bersolawat, ya, supaya ruh kita ini tidak lepas, ya, bisa terkoneksi, tersambung dengan Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, ya, wal martabatul khamisah, martabat yang kelima setelah alam arwah, berarti ruh ini diciptakan oleh Allah lebih awal, ya. Martabat yang kelima, martabatul alamul misal, alam misal, alam metafisik, ya. Waya ibaratun anil asya al-kauniyah, yaitu ibarat dari segala sesuatu yang sifatnya kauniyah, makhluk, ciptaan. Jadi dia sudah berupa ciptaan tapi masih metafisik. Kalau ruh tadi kan halus. Kalau yang misal ini dia metafisik tapi sudah ada bentuknya, al-muraqqabah yang tersusun, al-latifah tapi sifatnya halus. Allati la taqbalu at-tazza, yang tidak bisa menerima untuk dipilah-pilah, dibagi-bagi, wala tab'id, dan diparu-paru, walal harku, dan tidak bisa disigar, ya, dipecah, walal iltiam, dan juga tidak bisa dipisah. Ini maksudnya, ya, keterangan sederhananya, kalau kita melihat proses perjalanan kita ini akan mudah memahami. Jadi ruh itu lebih dulu diciptakan oleh Allah. Kemudian, ya, alam misal ini sederhananya yaitu proses kejadian diri kita, mulai dari sulalah mintin, saripati tanah, ya, saripati tanah, kemudian berproses menjadi sperma. Nah, sperma kemudian terjadi pernikahan, proses biologis, nah, terjadilah pembuahan, akhirnya disebut zigot, ya. Zigot ini, dari zigot berproses 40 hari pertama, ya, dari nutfah menjadi alaqah. Alaqah itu apa? Yaitu darah yang sudah menggumpal. Kemudian 40 hari berikutnya yaitu mudghah, ya, dari alaqah. Alaqah itu daging menggumpal. Kemudian yang berikutnya mudghah. Mudghah itu, kalau alaqah itu darah menggumpal, tapi kalau mudghah itu daging yang sudah menggumpal. Fakasaunal idzoma, kemudian mulai muncullah, ya, tulang, kemudian berproses lagi, kemudian ada struktur yang sudah mulai terbentuk, ada kaki, ada tangan, ada kepala, gitu. Itu kalau kita lihat proses kejadiannya itu. Kemudian setelah itu
baru wanufika fihi ruh. Ya, setelah bentuk janinnya ini sempurna, ya, kepalanya sudah ada mata, telinga, mulutnya, hidungnya, kemudian tangan, kaki sudah sempurna bentuknya. Kemudian wanufika fihi ruh, ruh ditiupkan. Lah, ruh ini tadi sudah ada di alam arwah. Ya, ruh yang di alam arwah ini sudah ada ketetapan di zaman azali di Lauhil Mahfuz tadi. Ya, contoh ketika ruh tersebut ditiupkan ke janin, janin ini nantinya setelah lahir namanya Ali, maka ruh yang ditiupkan di janin yang bernama Ali ini sudah ada ketetapan rizki, ketetapan ajal, ketetapan nasib, ketetapan perjalanan hidup sampai akhir dari perjalanan. Itu maka ketika sudah janin berproses 9 bulan kemudian lahir, nah, lahir ini fasenya sudah fase alam atsam. Lah, fase di dalam rahim tadi mulai dari bentuk sulalah mintin berproses sampai 9 bulan lebih sedikit, ini namanya proses alam misal. Nah, ketika di alam misal, apakah kita masih ingat bagaimana situasi di sana? Padahal ya di perut seorang ibu, ya kita tidak pernah merasakan rasanya sumpek di sana. Nah, itulah ya dimensi alam misal itu ya tidak seperti dibayangkan oleh manusia dari aspek fisik itu. Setelah lahir, nah ini masuk dimensi alam atsam itu. Nah, di alam atsam inilah kita akan bahas besok malam. Mudah-mudahan dari penjelasan ini ya cukup bisa memberikan gambaran kita bahwa kitab Martabat 7 ini penting karena bisa membekali kita untuk memahami perjalanan hidup kita ya, dari Lauhil Mahfuz kita sudah ditentukan di sana, kemudian berproses di alam arwah ya, dan kemudian di alam arwah kita sudah makrifah mengenal Allah, terus berproses yaitu mulai dari saripati tanah, kemudian sperma, ya, nutfah, alaqah, mudghah, kemudian wanufika fi ruh ditiupkan 9 bulan baru dikeluar akhirnya menjadi nama-nama kita. Itu. Nah, kemudian di alam atsam ini selanjutnya mau ngapain? Nah, ini akan kita bahas besok malam. Mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Wa nafiq la tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.